halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kemarin kita sudah bahas bahwa Abu Thalib ini sebagai garda terdepan melindungi Kanjeng Nabi. Dan kita juga sudah menceritakan bahwasannya pada zaman dulu, zaman jahiliyah, itu yang paling kental adalah tradisi kekeluargaan. Tradisi kekeluargaan ini sangat kental sekali. Bahasanya adalah hamiyah. Hamiyah itu fanatisme keluarga, fanatisme kabilah, fanatisme bani, itu namanya hamiyah. Hamiyah itu namanya fanatisme keluarga. Dan itu sangat kuat sekali. Makanya dalam tradisi Arab itu kabilah bani satu tidak akan berani menyakiti bani yang lain. Karena kalau umpama bani satu menyakiti bani yang lain, satu lawan satu lah katakanlah, maka bani yang seberang ini tersinggung, maka bisa menjadi perang antar bani. Itu hamiyah itu masih sangat kental sekali. Jadi ketika bahkan suatu saat nanti kita ceritakan umat Islam ketika disiksa atau orang-orang yang satu kabilah dengan mereka, meskipun orang tersebut orang kafir. Makanya Bani Hashim, meskipun ada satu dua yang masih kafir, ketika ada Kanjeng Nabi disakiti, mereka akan ikut sakit. Karena merasa ketika Kanjeng Nabi disakiti, meskipun dia masih kafir, dia punya hamiyah jahiliyah. Dia punya fanatisme keluarga. Ibarat seperti kita lah. Andaikan umpama kita punya adik, andaikan kita punya anak, andaikan kita punya ponakan, ponakannya nakal, terus ponakan tersebut dihantemi kalau geng liya. Umpama keluarga kita punya geng, dulure awak dhewe ponakan kita itu nuwakal, sehingga ponakan kita dihantemi karo geng liya. Maka masih meskipun kita tahu bahwasannya ponakan kita ini nambeng, nuwakal, dihantemi geng liya, ku rasane gak trimo. Sak nambeng-nambenge ponakanku, ini adalah ponakanku, ini adalah keluargaku. Kau nek ngantemi ponakanku, berarti padha karo ngantemi keluargaku. Lah itu loh, itu namanya hamiyah. Itu namanya hamiyah. Dan tradisi Arab, hal hamiyah itu masih kental sekali. Maka kemarin sudah kita bahas bahwasanya Abu Thalib itu tidak mendeklarasikan diri sebagai Islam. Cuman kita sudah kita bahas juga bahwasanya ternyata kalau kita selidiki, Abu Thalib itu hampir bisa dipastikan itu sangat beriman kepada Kanjeng Nabi, atau setidaknya tahu betul bahwasanya Kanjeng Nabi ini adalah nabi terakhir yang dijanjikan oleh Gusti Allah. Artinya apa? Logikanya kemarin bahwasanya Abu Thalib ketika pilihan Abu Thalib tidak berislam itu adalah pilihan yang matang. Kenapa? Karena andaikan Abu Thalib masuk Islam, maka Abu Thalib tidak lagi menjadi sesepuhnya orang Quraisy yang mayoritas adalah musyrikin. Kenapa? Karena sekali lagi Abu Thalib kalau masuk Islam, maka Abu Thalib sudah ada di barisan Muhammad, tidak lagi menjadi sesepuhnya orang Quraisy. Tapi kalau Abu Thalib masih belum Islam, belum mendeklarasikan sebagai Islam, maka Abu Thalib masih dianggap sayyidnya orang Quraisy, masih dianggap bangsawannya, masih dianggap pimpinannya orang Quraisy, sehingga orang Quraisy tidak akan berani melanggar atau melawan Abu Thalib yang juga termasuk sesepuhnya Quraisy. Maka cerita selanjutnya bahwasanya ketika orang-orang Quraisy melihat Abu Thalib sangat melindungi Kanjeng Nabi, Abu Thalib meskipun gak Islam, tidak berislam, ternyata melindungi menjadi garda terdepan kepada Kanjeng Nabi, maka orang-orang Quraisy juga tidak berani membunuh Kanjeng Nabi, tidak berani menyakiti, bahkan sampai membunuh
Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena dilindungi oleh Abu Thalib. Tapi lama-kelamaan akhadat Quraisyun tu'zir Rasulah. Maka nomor 21 halaman 26, maka kemudian Quraisy pun juga tidak betah lihat Rasulullah seperti itu terus-terusan. Akhirnya Quraisy nekat menyakiti Kanjeng Nabi. Wa tastahzi'u bihi, dan menghina Kanjeng Nabi, menertawakan Kanjeng Nabi. Khususan idza dzahaba ila sholati. Termasuk terlebih ketika Kanjeng Nabi berangkat sholat di depan Ka'bah. Ini sebagai kesempatan emas orang-orang Quraisy menyakiti atau menghinakan Kanjeng Nabi. Ba'da an ra'at istimrarahu fid da'wah, setelah orang-orang Quraisy melihat keberlangsungan dakwah Kanjeng Nabi terus-menerus tiada henti, wa difa'i ammihi anhu, dan pembelaan Abu Thalib kepada Kanjeng Nabi. Saking sumpek ke wong Quraisy, akhirnya kesempatan ketika Kanjeng Nabi berada di Ka'bah adalah kesempatan orang-orang Quraisy menyakiti atau menghinakan Kanjeng Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi. Tapi Kanjeng Nabi menghadapi mereka dengan santun, wasobri dan sabar, wal lutfi dan halus, wal afi dan maaf. Wa kana asyaddahum idza'an lirrasuli Abu Jahlin. Di antara yang paling parah nyakiti Kanjeng Nabi adalah Abu Jahal, wa Abu Lahab dan Abu Lahab, wa Uqbah bin Abi Mu'aid dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid, dan yang mustahziin mati karena penyakit-penyakit yang sangat parah. Intinya apa? Dalam bab ini membahas tentang bagaimana orang-orang Quraisy ketika sumpek melihat Kanjeng Nabi meneruskan dakwahnya, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa membunuh Nabi karena dibela oleh pamannya. Akhirnya orang Quraisy mengganggu Kanjeng Nabi. Terutama siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-qawmi siratal qawmi hadisna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabtul maqam al-mahmud alladhi wa'tawna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa rabbi ighfir li rabbi ighfir li rahmatika wa rasulina Muhammadin ali walhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk yang paling kejam, yang paling tega menghinakan Kanjeng Nabi, mengganggu Kanjeng Nabi adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu julukan umat Islam kepada Abul Hakam. Jadi aslinya Abu Jahal itu namanya Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Bapaknya kecerdasan, bapaknya hikmah, bapaknya apa? Kebijaksanaan. Karena Abu Jahal ini julukannya dulunya adalah Abul Hakam. Bahkan orang-orang Quraisy kalau manggil Abu Jahal, ya bukan Abu Jahal, tapi ya Abul Hakam. Wahai bapak kebijaksanaan. Nah, panggilnya Abul Hakam. Tapi berhubung ketika Islam datang, ketika Kanjeng Nabi diutus, kelakuannya, perbuatannya sudah tidak mencerminkan dengan gelarnya. Kan gelarnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, bapak kebijakan, bapak hikmah, bapak ilmu. Tapi ternyata ketika Nabi Muhammad mendeklarasikan sebagai Nabi, membawa agama Islam, kelakuannya ternyata sangat. Kalau bab ini tentang bagaimana orang Quraisy mengganggu Kanjeng Nabi. Kalau dalam bab setelahnya bagaimana kalau bab sekarang bagaimana orang Quraisy mengganggu Kanjeng Nabi. Tapi kalau yang bab setelahnya nanti bagaimana orang Quraisy menyakiti para sahabat. Dan kita akan lihat bahwasanya orang yang paling sadis menyakiti adalah Abu Jahal. Maka julukan Abu Jahal ini sangat cocok sekali. Sebelumnya dia dijuluki Abul Hakam karena sangat bijak, bisa memberikan solusi yang sangat bijak, nasihat-nasihatnya sangat luar biasa. Tapi ternyata ketika Nabi diutus, ada umat Islam, maka kelakuan terhadap umat Islam sangat jauh dari kata manusiawi. Maka gelar Abul Hakam itu dicabut, diganti menjadi Abu Jahal. Abu Jahal ini kekejamannya tidak hanya ucapan. Kalau Abu Lahab itu kan masih ucapan-ucapan, masih cuma nyinyir-nyinyir toh. Oh, Nabi itu pembohong. Muhammad itu pembohong. Muhammad adalah ponakanku. Aku yang lebih tahu tentang Muhammad. Dia tuh sebetulnya pembohong. Dia menyebarkan hoax ke keliling-keliling. Ya paling Abu Lahab cuma itu toh. Tapi kalau Abu Jahal ini mainnya fisik. Bahkan ketika Kanjeng Nabi sholat di Ka'bah, itu yang paling mengerikan adalah ketika didekati oleh Abu Jahal. Kalau Abu Jahal ini soalnya mainnya fisik. Bahkan diumumkan Abu Jahal ngomong, andaikan saya melihat langsung Muhammad beribadah di depan Ka'bah, di depan saya, maka aku akan membawakan batu yang sangat besar, akan kulemparkan Muhammad ke kepala Muhammad ketika dia sujud. Itu dideklarasikan. Dan memang sangat mengerikan sekali. Ternyata di suatu hari kejadian itu benar-benar terjadi. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah dan posisinya sujud, Abu Jahal melihatnya secara langsung. Maka Abu Jahal, masyarakat kaget, lu Abu Jahal dulu bahaya gitu. Langsung bahaya lagi. Akhirnya Abu Jahal langsung melaksanakan sumpahnya. Abu Jahal langsung membawa batu besar mendekati Kanjeng Nabi. Ketika jarak dekat, hampir Abu Jahal melemparkan batu besar itu ke arah Kanjeng Nabi. Maka saat itu juga Abu Jahal melihat ada fahlun minal ibil, ada onta jantan yang sangat besar sekali, dan memandang Abu Jahal sangat luar biasa dan hampir mengejarnya. Maka saat itu juga langsung Abu Jahal naruh batu tersebut, langsung lari terbirit-birit. Itu di depan masyarakat orang Quraisy yang sangat banyak. Akhirnya para orang Quraisy bertanya, loh, ya Abul Hakam, namanya Abul Hakam ya, Abul Hakam, wahai bapak kebajikan, wah bapak kebesaran, apa yang kamu perbuat? Kamu kok lucu, tiba-tiba lari. Langsung sambil bergetar, saya takut. Ternyata ketika saya mau melekar ke Muhammad, saya melihat onta jantan yang sangat besar mau menikam diriku. Itu adalah salah satu yang dilindungi oleh Kanjeng Nabi.
Uqbah. Yang pertama adalah Abu Jahal. Yang kedua adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini juga sangat luar biasa. Ini diceritakan bahwasannya Abu Lahab ini pernah mencekik itu sepertinya footnote-nya keliru. Yang benar angka 1 itu di Uqbah bin Abi Mu'aid. Karena Abu Lahab sebelumnya kita sudah menceritakan bahwasanya Abu Lahab kekejamannya adalah mencaci maki Kanjeng Nabi di depan masyarakat umum. Mempermalukan Kanjeng menyebarkan berita hoax tentang Kanjeng Nabi. Bahkan istrinya Abu Lahab rela menjual kalungnya, gak usah speaker ya, menjual kalungnya, kalung emasnya dijual untuk membayar buzzer. Kemarin sudah kita ceritakan bahwa kenapa tabat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu ma kasab sayaslana rawdatan wa imra'atuhu hammalatul hatab atau hammalatul hatab wa fi qira'ah. Kenapa kok fi jidha hablum mim masad? Di lehernya ada hablum mim masad. Ada tali atau kalung terbuat dari api yang membara. Kenapa? Karena ceritanya adalah istrinya Abu Lahab itu untuk mensukseskan merusak citra baiknya Nabi Muhammad, di samping dia keliling-keliling ke pasar, dia pun juga rela menjual kalungnya. Uangnya untuk membayar buzzer. Jadi zaman dulu tuh emang sistem buzzer tuh ada. Jadi orang-orang yang banyak omong itu dibayar, disuruh dia ngomong-ngomong ke pasar, diutus ke tempat-tempat tongkrongan, itu mereka dibayar untuk menyebarkan berita hoax tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya hukumannya adalah fi jidha hablum mim masad. Sehingga kisah-kisah buzzer itu emang dari dulu sudah ada. Permainan media, permainan citra, merusak citra di zaman saat itu juga telah dilakukan oleh istrinya Abu Lahab. Abu Lahab juga kenapa dinamakan Abu Lahab? Karena Abu Lahab artinya menyala. Saking tampannya Abu Lahab sampai dijuluki Lahab, bapak yang menyala. Saking tampannya. Begitu pula istrinya, namanya siapa kemarin? Arwah atau siapa Arwah? Itu juga saking cantiknya sampai dijuluki Ummu Jamilah, ibu kecantikan. Sehingga Abu Lahab dengan istrinya itu sebetulnya ikon ketampanan dan kecantikan dan sangat berwibawa sekali. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Kanjeng Nabi. Sekali lagi keluarganya Kanjeng Nabi adalah gen-gen orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang pemimpin, orang-orang ganteng, orang-orang gagah, orang-orang pendekar. Itu di keluarganya Kanjeng Nabi. Abu Lahab sudah diceritakan. Sehingga footnote yang ada di bawah ini sebetulnya angka 1 adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Karena diceritakan dalam kitab aslinya yang di sini itu bahasa Uqbah bin Abi Mu'aid ini juga sangat luar biasa menyakiti Kanjeng Nabi. Bahkan ketika Kanjeng Nabi sujud di depan Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'aid ini berani-beraninya membawa kotoran unta. Teletong, tai unta dikumpulkan, wadah kantong kresek, langsung dilemparkan ketika Kanjeng Nabi sujud di depan Ka'bah, langsung tai-tai tersebut dilemparkan ke kepalanya Kanjeng Nabi. Bayangkan Kanjeng Nabi maksudnya orang yang sangat jujur, orang yang sangat halus, orang yang sangat sabar, gak pernah menyakiti orang lain, nama baiknya juga sedang di puncak-puncaknya, dan sangat tampan sekali, tiba-tiba dipermalukan di depan Ka'bah.
kepalanya dilempar tai. Wong kita dilempar tai kucing aja muangkel, tai kecil kering kecil sangat marah sekali, apalagi tai onta. Tai onta itu gak wedi, aku ngerti. Tai onta itu sekali ngising sak ini paling. Bleng. Itu dilemparkan ke kepala mulianya Kanjeng Nabi. Siapa yang nolong? Gak ada yang nolong. Jadi Kanjeng Nabi sujud dalam keadaan dipenuhi dengan tai-tai. Sampai akhirnya Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah, nangis histeris, nyamperi Kanjeng Nabi dan membersihkan kepalanya Kanjeng Nabi dengan tangan mulianya Sayyidah Fatimah sambil nangis-nangis. Putrinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak balas nggak? Takut nggak? Sebetulnya Kanjeng Nabi nggak takut. Soalnya apa? Kanjeng Nabi tahu bahwasanya Kanjeng Nabi akan dilindungi sama Gusti Allah. Apa? Wallahu ya'simuka minan nas. Gusti Allah itu pasti melindungi Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi yakin bahwasanya Allah melindunginya. Yang kedua, Kanjeng Nabi sekali lagi, Kanjeng Nabi itu jagoan. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan gulatnya Kanjeng Nabi. Kemarin kan kita ceritakan bahwasanya pegulat nomor 1 di Arab namanya Rukanah. Itu orang yang tidak pernah terkalahkan ketika tanding gulat di seluruh Mekah, di seluruh Arab bahkan. Juara 1 terus. Sampai ketika juara 1 mesti ngumumkan, apa di Arab ini nggak ada satupun yang bisa mengalahkanku. Kalau bisa, mana orangnya? Akhirnya Nabi Muhammad ngide Rukanah nantang Nabi Muhammad. Kamu berani denganku? Nabi Muhammad tersenyum. Kalau aku bisa mengalahkanmu, bagaimana kalau kamu bersyahadat masuk Islam? Maka Rukanah setuju dan ternyata disaksikan orang banyak. Kanjeng Nabi main gulat. Dan ternyata Kanjeng Nabi 3 kali berturut-turut memenangkan gulat terhadap Rukanah. Artinya apa? Kanjeng Nabi fisiknya agak gagah dan juga pendekar. Kanjeng Nabi pendekar. Jadi kalau umpama disakiti sama Uqbah, Abu Jahal, ya diantemi ya iso. Kanjeng Nabi gagah. Kanjeng Nabi posturnya sempurna. Dikatakan Kanjeng Nabi itu tingginya 190 cm. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek untuk ukuran orang Arab. Jadi tingginya 190 cm. Fisiknya sangat luar biasa, sangat sempurna. Sekali lagi Kanjeng Nabi itu dengan fisik sempurna, fisik yang kuat, jago gulat, pendekar, ganteng, nama baiknya tinggi, apalagi lahir dari nasab yang terbaik, keluarga terbaik. Ini kalau dikasih tai seperti itu, kalau Kanjeng Nabi marah, itu Uqbah diwantemi so. Tinggal dipeting, diwantemi bleng-bleng. Ini Kanjeng Nabi cuma diam. Tai loh, bayang lo, tai loh. Oh, orang sing paling sabar katakanlah ulama swabar, ulama swabar, pendekar. Oh, coba ya wajahnya ntar tai ini. Masih ulama. Ulama soleh swabar. Rai ini dilempar tai. Wamo langsung pasukan Banser serang. Ini Kanjeng Nabi diam. Kanjeng Nabi juga punya umat. Asli Kanjeng Nabi mengerahkan Bani Hashim bisa. Kanjeng Nabi mengerahkan Bani Hashim, mengerahkan umat Islam sangat bisa sekali. Apalagi orang sendirian juga bisa. Teman-teman karongkurs bisa sekali. Tapi Kanjeng Nabi memilih sabar, tidak membalas apa yang dilakukan Uqbah bin Abi Mu'aid. Bahkan Uqbah bin Abi Mu'aid ini parahnya. Itu sampai ketika sujud diceritakan bahwasanya ketika sujud Uqbah itu langsung serban loh, serban Uqbah. Kan dulu emang orang-orang pakai serban ya. Itu Uqbah bin Abi Mu'aid mendekat ketika Kanjeng Nabi enggak cuma dilempar tai ya. Wis gak kapok. Wis mari nglempar tai, dibersihni gak kapok. Padahal Kanjeng Nabi enggak ngelawan. Gak kapok dan enggak menyesali perbuatannya. Besoknya Kanjeng Nabi masih sujud. Langsung disamperi Uqbah bin Abi Mu'aid bawa serban dililitkan ke lehernya, ditekuk Kanjeng Nabi. Posisi sujud dicekik dengan apa? Dengan serban. Dan Kanjeng Nabi biasa-biasa ya, dicarno. Tetap sujud. Akhirnya saya tinggi, agak kurus. Bahkan dikatakan bahwasanya sarungnya Sayyidina Abu Bakar sering melorot ke bawah dikit, saking kurusnya. Makanya ketika dalam hadis bahwasanya pakai sarung itu harus di atas mata kaki. Namanya kalau di bawah mata kaki namanya isbal. Hukumnya nggak boleh.
Nah, maka Sayyidina Abu Bakar madhep ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku awakku kuru, sarafku sering melorot." "Ya apa ya Rasulullah? Pripun?" "Ya nek melorot ya gak apa-apa. Soalnya orang yang sarungnya ke bawah itu biasanya orang-orang sombong. Soalnya kalau kita lihat raja-raja itu biasanya jubah-jubahnya di apa ya, didawakno loh, diketok gagah. Lah orang-orang sombong seperti itu hukumnya tidak boleh. Kalau memang murni melorot ya tidak masalah. Intinya Uqbah bin Abi Mu'ad ini gak kapok-kapok bahkan sampai melilitkan serban ke lehernya Kanjeng Nabi, mencekik Kanjeng Nabi sampai ditolong oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya memang orang-orang seperti itu semakin hari semakin panas. Soalnya apa? Mereka melarang Kanjeng Nabi, mencaci maki Kanjeng Nabi, mengancam membunuh Kanjeng Nabi, gak digubris. Ibarat kalau umpama ya, aku nyaci maki katakanlah Ilyas. Dasar Ilyas, Ilyas gini. Kalau Ilyas bales lewat story, aku ini seneng, kon tak bales mana. Tapi kalau ternyata Ilyas gak ngereken apa-apa, Ilyas gak ngereken apa, sakit hati. Anjir, aku gak direken, gak digubris. Sakit hati. Lah sama seperti hal seperti itu. Maka orang dicaci maki gak gubris, malah ketok kualitasnya. Dan sebetulnya aku ini ya ono 1-2 orang kampung sing nyaci maki aku ini ya ono. Lewat story-nya. Padahal yo aku gak pernah nyaci maki dia, gak pernah nyindir dia, gak pernah bahkan keluar kata-kata kotor ke mulutku ya gak pernah. Bahkan umpama aku nyindir lewat ngaji-ngajiku tafsir, ngaji lewat di kampung, sangat bisa sekali. Saya menyindir dengan dalil, menyindir dengan sifat-sifat buruk, kisah-kisah, sangat bisa sekali saya, bisa sekali kalau memang kesempatan. Tapi sama sekali wong nyindir, ngilokno, harusnya orang-orang, wih, Azrul disindir lek, Azrul dielek-elekno lek, wah ini statusnya Azrul iki opo, mesti ngono. Kalaupun ada mungkin sok bijak lah ngeluarin kata-kata mutiara. Aku enggak, ini dilokno malah ngopi bahagia, tambah panas. Kalau orang itu berkualitas, dicaci maki enggak gubris. Dicaci maki enggak gubris. Oh, kalau ada orang yang padahal aku ya kalau apa enggak pernah nyerang, ya ono sing nyindir, bahkan sampai dengan kata-kata kasar itu ada. Dan itu orang-orang tahu kalau itu yang mengarahkan ke saya. Percuma mondok jauh-jauh. Mendingan mondok di Jagir itu loh. Pulang-pulang jadi apa sih? Ini direkam enggak? Aduh bahaya ya coba. Kata-kata kotor lah, kata-kata kotor sudah. Mendingan kata-kata. Ya, kata-kata kotor seperti itu. Ya orang-orang pasti wah ini nyindir Azrul. Ternyata saya nggak pernah bikin story, bikin status yang ke arah situ. Akhirnya dia malah merasa tidak digubris. Akhirnya malah kelihatan berkualitasnya. Kanjeng Nabi juga sama, monggo. Makanya dalam Quran dikatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba tersayangnya zat yang maha penyayang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di atas muka bumi hauna itu santuy. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika dicaci maki oleh orang-orang bodoh, qalu salama, ya berkata dengan baik, ya enggak nyindir, ya enggak bales, ya enggak mencaci maki. Wis meneng ae. Jadi awak dhewe dicaci maki sembarang kalir, disindir-sindir, terus gak usah dibales lewat story lah apa. Malah kelihatan enggak berkualitas. Terus caci maki wis jarno. Meski kita tetap seneng, malah ketika kita balas pakai story, malah kesannya kita sakit hati. Orang kalau sakit hati kan berarti hatinya sakit. Paham nggak? Orang sakit hati itu hatinya sakit. Kalau hatinya sehat, dia di apapun ya gak ngefek. Kalau kita disakiti sama orang, hati kita sakit, ya sakit hati, berarti hati kita sakit. Langsung logika. Kalau hati kita sehat-sehat saja, ditusuk sama orang kita tangkis, cetek. Hati kita masih sehat. Berarti nggak sakit, ya santai aja. Nanti nih, bawa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang hamba Allah ibad itu kata-kata hamba tersayang. Hamba-hamba tersayangnya zat yang maha tersayang adalah alladzina yamshuna 'alal ardi, mereka yang berjalan di atas muka bumi haunan, santuy, gak kupu-kupu,
yo gak hasud, yo gak tukaran karo wong, wis nyantai, gak caci maki. Wa idza khatabahumul jahiluna, ketika dicaci maki sama orang-orang bodoh, qalu salama. Berkata dengan kata-kata yang bersih, kata-kata yang selamat. Atau minimal diam lah, minimal diam. Sama seperti Kanjeng Nabi dicaci maki, ya kan? Bahkan dilempar tai di kepala beliau ketika sujud. Ngono yo gak mari-mari, gak direken karo Kanjeng Nabi. Wong nek menyakiti pada orang lain ternyata dia enggak mbales, bahkan enggak gubris. Ini menyakiti loro ati. Asem enggak digubris. Sama seperti yang dilakukan Uqbah. Uqbah ini bayangkan sudah melempari tai unta sebanyak itu ke kepalanya Kanjeng Nabi ketika sujud. Kanjeng Nabi gak mbales. Kanjeng Nabi balas yo iso pendekar. Diwantemi Kanjeng Nabi ke isoen Kanjeng Nabi pendekar. Lahir dari Bani Hasyim, wong hebat. Dijarno karo Kanjeng Nabi. Besoknya akhirnya masih sakit hati. Akhirnya si Uqbah bin Abi Mu'ayyid langsung ketika ada Kanjeng Nabi sujud, Kanjeng Nabi dililitkan serbannya ke lehernya, ditarik, dicekik. Akhirnya ditolong oleh Abu Bakar. Aslinya Kanjeng Nabi ketika dicekik, ya sangat bisa sekali. Dikonong ini tek dibalik, diwantem balik ya iso Kanjeng Nabi pendekar. Tapi ketika sujud dicekik sama musuhnya, ya dibiarkan. Kenapa? Mereka musuhnya orang-orang yang bodoh, orang-orang berkualitas. Ngapain tukaran karo fisik? Gak usah. Ono-ono pinggir dalan mau lo. Asli kok gak pernah ini kon. Teman-teman. Wis gak usah teman-teman pinggir dalan. Di sini kon niku. Di sini. Wis meneng ngono ae lho, wis meneng ale ngono ae, meneng ale. Ngono ae. Nek teman-teman malah sini-sini. Di sini-sini. Sama seperti Kanjeng Nabi dicaci maki, dilempar tai, diurungi. Kanjeng Nabi jago gulat. Wis biasa ae. Kecuali kalau ada penjahat baru. Penjahat yang menginjak harga diri kita. Bukan harga diri kita sih, yang hampir membunuh kita atau menginjak harga diri istri kita. Itu ada pembahasannya. Kalau ada orang hampir naudzubillah memperkosa istri kita harus melawannya, bahkan sampai membunuhnya. Kalau memang membunuh itu jalan satu-satunya. Contoh apa? Ketika ada orang bawa pisau atau bawa pistol, mengarahkan pistol ke istri kita, naudzubillah, katakanlah mau diperkosa, kalaupun kita menolong, kita juga ditodong pistol, maka kita harus melawannya, nggak boleh diam. Bahkan kalau mati, kita mati syahid. Hukumnya wajib, harus membela diri. Tapi kalau yang dirampok adalah harta, umpama kita dirampok, harta kita dirampok, dia bawa pistol, dia bawa pisau, maka hukum membela diri itu boleh, bukan wajib, boleh. Artinya kita membela diri, teman-teman sampai dia mati bahkan, kalau memang dalam arti lawannya itu akhaf ya, tetap kalau bisa yang ringan sampai dia kapok, ya cukup sangat ringan. Tapi kalau dia bawa senjata yang ingin membunuh kita, kalau kita nggak membunuh dia, kita terbunuh, maka kita harus dengan cara satu-satunya tersebut. Tapi sekali lagi, kalau penjahat itu merampok harta, itu kita boleh melawan, bukan wajib dan bukan haram. Tapi kalau yang diserang adalah kehormatan, itu hukumnya wajib. Jadi kalau umpama naudzubillah istri kita diperkosa sama penjahat, bawa pistol, bawa pisau, kita biarkan, tidak, hukumnya haram. Harus wajib. Tapi kalau ada orang penjahat ngambil harta kita biarkan, kita takut, nggak apa-apa. Terus kita biarkan karena kita takut, nggak apa-apa. Tapi kita boleh melawannya. Tapi kalau harga diri sampai memerkosa, naudzubillah, kita tidak boleh berdiam diri karena takut, tidak, harus lawan, hukumnya sangat wajib. Intinya Abu Jahal iku apa? Abu Jahal kejahatannya apa, mau lalir? Apa? Oh ya, fisik, hampir melempar batu besar ke kepalanya Kanjeng Nabi ketika sujud. Soalnya apa? Memang dalam nomor 1 dikatakan khususon idza dzahaba ila sholati. Orang-orang Quraisy itu ketika ingin menyakiti Kanjeng Nabi, itu kesempatan emasnya adalah ketika Kanjeng Nabi keluar rumah ke Ka'bah, mendekati Ka'bah ketika sholat, terutama ketika sujud. Ketika sujud kan Kanjeng Nabi melihat bawah, dan sujudnya cukup sujud yang lama di depan Ka'bah, di depan orang banyak. Itu menjadi kesempatan emas orang-orang Quraisy menyakiti Kanjeng Nabi. Abu Jahal hampir melemparkan batu besar
ke kepala Kanjeng Nabi, tapi ternyata ada sosok onta gaib, onta jantan yang gaib saat itu langsung hampir menerkam Abu Jahal, dan Abu Jahal lari terbirit-birit. Yang andaikan tidak ada onta, bisa jadi batu besar itu benar-benar dilemparkan kepada Kanjeng Nabi. Kalau Abu Lahab ini nggak terlalu main fisik, tapi mainnya menyebarkan berita hoax, menyewa buzzer, jual kalungnya, istrinya jual kalung emas, uangnya dibuat membayar orang-orang yang menyebarkan berita ke pasar-pasar. Terus yang Uqbah bin Mu'aid itu juga main fisik, tapi main fisiknya model melempar tai dan juga sampai melilit atau mencekik lehernya Kanjeng Nabi. Walid bin Mughirah. Ini Uqbah bin Abi Mu'aid itu tidak hanya itu, tapi awal-awal itu malah melemparkan tai, karena Uqbah bin Abi Mu'aid yang melempar tai itu tetangganya Kanjeng Nabi, selisih satu rumah. Jadi rumahnya Kanjeng Nabi, ini tetangganya langsung ini Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi saking gregetennya Uqbah bin Abi Mu'aid sering melemparkan tai di depan pintunya Kanjeng Nabi. Ya kalau lihat seperti itu, ya udah dibersihin Kanjeng Nabi gak direken. Melempar lagi dibersihin gak direken. Lorati. Uang niku nek ngelarani musuhnya dan gak digubris, ini makin sakit hati. Akhirnya lanjut ke level atasnya, melemparkan tai ketika Kanjeng Nabi sujud. Ditolong Sayyidah Fatimah nangis-nangis, gak digubris lagi, sakit hati lagi, maka sampai ke level berikutnya Uqbah sampai melilitkan, mencekikkan ke leher. Kalau Walid bin Mughirah ini juga termasuk juga menyakiti Kanjeng Nabi, tapi orangnya lebih logis. Ada banyak ceritanya. Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Itu juga termasuk tokoh yang sangat terpandang. Itu ketika menyakiti Kanjeng Nabi, nggak sengaja dengar Kanjeng Nabi baca Al-Quran. Lalu Walid bin Mughirah tertegun mendengarkannya. Langsung setelah mendengarkan, langsung balik ke Darun Nadwa, kalau nggak salah bahasanya, markasnya orang-orang Quraisy, lalu menceritakan, wahai orang-orang Quraisy yang masuk yang satu circle yang membenci Kanjeng Nabi, ngomong ini, rek, ojo ngetokno gobloke awak dhewe. Iki nek sing Walid bin Mughirah ngomong, ojo ngetokno gobloke awak dhewe. Al-Qur'an iku la halawah, sangat manis. Pendengaran sangat manis sastranya. Wa innahu la halawah, la tolawah. Maknanya juga sangat dalam sekali. Sangat dalam sekali. Kalau kita menuduh Al-Qur'an itu syair, maka kita goblok ya. Soalnya Al-Qur'an itu bukan syair. Kalau kita menuduh Qur'an itu sihir, karena banyak orang-orang yang keras hatinya mendengar Qur'an langsung masuk Islam. Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Umar yang wataknya sangat keras, mendengarkan surat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, dari adiknya Fatimah bintul Khattab, langsung masuk Islam. Bayangkan orang sewatak sekeras itu mendengar Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana, langsung tahu bahwa ini bukan karya manusia, ini pasti dari Tuhan, dengan bahasa yang sangat indah. Apakah ini menyihir? Seolah-olah menyihir, ya kan, seolah-olah menyihir. Orang yang keras bisa langsung masuk Islam seketika itu juga. Kata Walid bin Mughirah, wahai orang-orang Quraisy, kalau kalian kita katakan ini sihir, itu juga kita ketok goblok ya. Soalnya apa? Kita tahu sihir itu apa. Kita tahu sihir itu sistemnya seperti apa. Prosedurnya seperti apa. Bukan seperti yang dibawa Muhammad. Berarti kalau kita hoax, kita menyebarkan hoax bahwasanya Al-Quran itu adalah syair, bukan Muhammad yang rugi, kita yang rugi, kita ketok goblok ya. Kalau kita menuduh bahwasannya Al-Quran itu sihir yang bisa menyihir para pendengarnya, kita loh tahu sihir itu apa. Maka kalau kita menuduh sihir, itu artinya kita ketok goblok. Maka jalan satu-satunya, kalau kita nuduh Muhammad majnun, maka jelas Muhammad gak gila. Maka tuduhan apa yang kita lemparkan kepada Nabi Muhammad? Itu setelah Walid bin Mughirah mau menyerang Nabi, ternyata mendengarkan Al-Quran, pulang rapat bersama pimpinannya. Tujuannya apa? Ben pemuka Quraisy tidak salah langkah. Nek ke pemuka Quraisy tiba-tiba langsung nuduh
Al-Quran adalah syair, karya manusia, sing ketok goblok bukan Nabi Muhammad, tapi sing ketok goblok malah pembesar Quraisy. Kalau mau pembesar Quraisy menuduh Muhammad adalah sahir, penyihir, atau Quran adalah sihir, maka sing ketok goblok sapa? Bukan Nabi Muhammad, tapi para pembesar, karena Quran itu bukan sihir. Kalau umpama para pembesar mengatakan Nabi Muhammad majnun, ya sing ketok goblok sapa? Sing ketok goblok sing nuduh. Soalnya Muhammad jelas gak majnun, jelas gak gila. Akhirnya di perdebatan sengit panjang, akhirnya golongannya Abu Jahal, Abu Lahab emosi. Ya Walid bin Mughirah, kon iki maksudnya muji Muhammad apa piye? Jare lho, aku gak muji Muhammad, cuman kita tuh menjaga nama baik. Kalau kita serampangan asal-asalan menuduh Muhammad dengan demikian, sing ketok gobloke awak dhewe. Itu kata Walid bin Mughirah. Akhirnya, yuk sengine wis, langsung cari solusi. Kira-kira bahan apa yang masih kita bisa menyerang Muhammad yang minimal mafsadahnya sangat kecil. Kalau syair, Al-Quran jelas bukan syair. Kalau sihir, Al-Quran jelas bukan sihir. Ya minimal kalau kita nuduh Muhammad gila, itu masih bisa. Masih gak terlalu memalukan lah, gak terlalu ketok goblok. Maka mereka mengatakan, wis kita tuduh Muhammad gila saja. Intinya Walid bin Mughirah mengingatkan para pembesar Quraisy, ojo serampangan, ojo gampang nuduh Muhammad. Karena karya dalam tanda kutip Quran itu bukan syair, bukan sihir, dan juga Muhammad bukan majnun. Kalau kita serampangan nuduh, maka kita ketok goblok. Padahal kita adalah pembesar Quraisy, orang-orang cerdas, orang-orang hebat, bahkan ada Abu Jahal yang namanya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Itu Walid bin Mughirah. Ini juga dalil bahwasannya Al-Quran itu juga diakui kehebatannya oleh Walid bin Mughirah. Setelah Walid bin Mughirah mengatakan demikian, maka orang-orang kafir Quraisy itu mengiklankan bahwasanya keluarga kita jangan sampai dengar Al-Quran. Itu orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang yang dengar Al-Quran bisa dipastikan dia akan terlena dan dia bisa masuk Islam. Artinya apa? Orang kafir pun mengakui kemukjizatan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu bukan karya Muhammad. Al-Quran itu datang dari Kanjeng Nabi. Dan semua orang-orang jahat yang menyakiti Kanjeng Nabi, matinya pasti dalam keadaan mengenaskan. Abu Jahal mati ketika perang Badar. Dan setelahnya juga banyak yang penyakitan yang sangat luar biasa, mirip-mirip dengan Perdana Menteri Israel siapa itu? Simon yang sebelum Netanyahu ini yang sampai siapa itu? Apa? Iya, Sharon itu kan matinya sangat mengenaskan. Penyakitnya sangat luar biasa. Itu pun juga mirip-mirip terjadi pada orang yang menyakiti Kanjeng Nabi. Abu Lahab, Uqbah dan Walid itu intinya kalau Abu Jahal mati di medan perang sangat terhina sekali di Badar. Padahal Abu Jahal adalah namanya Abul Hakam, pimpinan Quraisy, sangat ganteng, sangat gagah, sangat bijak, sangat menjadi rujukan orang-orang kafir. Ternyata mati di perang Badar dan posisinya sangat hina sekali. Sisanya itu juga ada sebagian, nanti insya Allah diceritakan, ada salah satu yang matinya sangat mengenaskan, penyakitnya sangat aneh dan banyak sekali. Insya Allah di bab setelahnya kita bahas tentang penyiksaan orang kafir terhadap para sahabat, dan kebanyakan matinya juga mirip-mirip dengan apa yang dia siksakan kepada para sahabat. Nanti insya Allah kita bahas ada sahabat Khobab bin Aras, itu dulu disetrika bahasanya. Jadi besi itu dipanaskan sampai warna merah, langsung ditempelkan ke punggungnya. Seperti itu. Nanti insya Allah diceritakan bahwasanya Khobab bin Aras itu bahwa pas di kepemimpinan Sayyidina Umar ditanyakan, "Wahai Khobab, katanya kamu dulu disiksa. Mana bekas siksaanmu? Bagaimana sakitnya?" Langsung Khobab depan banyak orang, dadanya dibuka. Tek. Langsung ternyata bekas kulitnya sangat ajur sekali, ajur-jur. Langsung kaget para sahabat. Wah, ini aku gak pernah lihat kulit manusia seburuk itu. Itu Khobab bin Asad. Itu dulunya disiksa, dibakar, dan dibakar hidup-hidup. Bahkan pernah juga kayu dan batu yang masih menyala langsung Khobab diturunkan, ditek panas sampai apinya padam karena keringatnya, karena lelehan kulit. Setelah itu nggak mati, akhirnya itu tadi terakhir itu sampai besi
besi kan khobab itu kerja di tukang pandai besi. Khobab itu tukang pedang. Jadi bekerja di tukang besi. Sehingga bosnya itu saking mangkele, besi dipanaskan sampai warna merah, langsung gede, langsung ditempelkan ke badannya khobab. Nah, wajahnya masih ganteng, tapi yang badan sekujur tubuhnya sudah hancur semua. Itu khobab. Dan orang yang menyiksa khobab di akhir hayatnya kulitnya hancur dan tidak ada obatnya. Dan bertahun-tahun terjadi seperti itu. Intinya karma itu ternyata sejak zaman Nabi sudah ada. Sudah ada seperti itu. Insya Allah kita ceritakan lebih detail di pertemuan ke depannya. Wallahu ta'ala bishawab. Pertanyaan? Moga pertanyaan. Ada waktu 10 menit lah atau 5 menit. Aja sesuai iki bahaya iki. Kayak kemarin mepet isya. Kurang 15 menit adzan baru sholat. Ini kurang 33 menit. Monggo, balik dari pertanyaan. Pertanyaan bebas. Menyangkut materi yang hadis tadi atau yang di luar nggak apa-apa. Lebih diutamakan yang hubungan dengan hadis. Monggo. Farul dengerin kataku. Monggo. Samsul. Afin. Katanya itu kalau ada dua pilihan yang dua pilihan kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat berat. Iya. Pilihan yang mana yang harus kita ambil? Hanya ada dua. Ini masalah apa ini? Masalah jodoh. Ada dua cewek sama-sama cakepnya, sama-sama kayanya, sama-sama pinternya, sama-sama solehannya, sama-sama hafidhohnya. Kok keren? Gak, kalau secara umum sudah dibahas sama Kanjeng Nabi juga. Kalau ketika ada dua pilihan yang sangat berat, maka istikharah. Istikharah itu sholat 2 rakaat dengan bacaan tertentu. Setelah sholat ada doa tertentu. Istikharah itu jawabannya bukan mimpi. Bukan. Ini paling penting. Istikharah jawabannya itu bukan mimpi. Atau dalam tanda kutip, bukan hanya mimpi. Istikharah itu jawabannya adalah insyirahus sadr. Apa? Ila ahadil ikhtiyaro inilah. Maksudnya apa ya? Tentramnya hati pada salah satu pilihan. Itu namanya hasil istikharah. Makanya kalau setelah istikharah nunggu 3 hari, maka kalau kita condong ke salah satunya, maka insya Allah itu adalah hasil istikharah. Kalau umpama 3 hari tidak ada kecondongan, maka kita disunahkan sholat lagi. Dan kecondongan itu faktornya banyak. Bisa jadi kita tanya musyawarah ke para ulama, musyawarah ke orang tua. Pak, Bu, kalau umpama saya punya 2 pilihan, apakah saya ini, saya masih bimbang. Terus kemudian orang tua kita mengarahkan, oh nak, yang bagus itu seperti ini, sepertinya nak. Soalnya apa? Bagusnya seperti ini, positifnya seperti ini. Kalau yang pilihan kedua, ini sepertinya potensi negatifnya seperti ini nak. Lah kan semakin setelah musyawarah dengan orang tua, maka timbullah insyirahus sadr, tentramnya hati pada salah satu pilihan. Itu juga termasuk jawaban dari istikharah. Atau kita ketemu teman, saya bingung mau ke Pare, ini Ilyas ke Pare, saya bingung ke markas Arabia apa ke Al-Azhar katakanlah. Bingung banget. Akhirnya dia istikharah. Setelah istikharah besoknya tiba-tiba ketemu sama alumni Pare katakanlah. Oh, bagusnya ke markas Yas. Akhirnya dia terus temennya menceritakan, oh markas itu bagusnya seperti ini. Akhirnya tiba-tiba setelah mendengarkan cerita temennya, tiba-tiba dia condongnya ke markas. Berarti itu adalah jawaban dari istikharah. Makanya kesunahan istikharah itu di samping 2 rakaat salat 2 rakaat, di samping doa istikharah, itu juga sunnahnya adalah musyawarah li ahli shalah. Artinya musyawarah pada orang-orang yang ahli, orang-orang yang bagus, orang-orang yang baik, orang-orang soleh, atau para ulama, atau orang tua, atau teman yang bisa dicurhatkan dan sebagainya. Itu intinya. Jadi sekali lagi, istikharah itu adalah jawabannya adalah mantapnya hati pada
salah satu pikiran, apapun faktornya, apapun penyebabnya. Bisa jadi datang jawaban dari teman, bisa jadi jawaban dari orang tua, bisa jadi jawaban dari orang-orang yang berpengalaman, atau jawaban dari para ulama. Jadi jawaban istikharah itu bukan mimpi. Kadang istikharah, ngomong, bingung, aku seneng karo pacarku, umpama. Ternyata aku dijodohno karo wong tuwa speke lebih ayu daripada pacarku. Akhirnya bingung, waduh, aku pacarku wis ngerti, wis setia. Sing jodohku tapi lebih ayu, ya apa kira bingung. Akhirnya dia tuh agak ketakutan ketakutan ditinggal sama pacarnya. Katakanlah sudah nyaman, takut saking wedine ditinggal karo pacare. Akhirnya dia istikharah, mimpi ditinggal pacare temenan. Apakah jawaban istikharah? Bisa jadi enggak. Bisa jadi karena kebawa pikiran, aduh, sampai pacarku ninggal, kebawa mimpi ditinggal karo pacare. Makanya mimpi itu enggak mundobit, enggak valid, enggak akurat. Kenapa? Karena bisa jadi bawaan pikiran itu kebawa ke mimpi. Jawaban istikharah adalah kemantapan hati, meskipun datangnya dari curhat ke teman, konsultasi ke orang tua, atau konsultasi kepada para ulama. Ya boh, Avin. Siapa? Temen. Cukup ya, kita sholat di masjid kurang 28 menit lagi. Lumayan nih, sudah suwe. Biasanya sampai ngawur ya.